di dalam Islam akan mengatakan Nabi Muhammad SAW seorang pembunuh. Orang-orang di dalam Islam akan mengatakan Nabi Muhammad SAW membunuh saudaranya sendiri, membunuh sahabatnya sendiri. Inilah kebiasaan Nabi SAW, kebiasaan dari ilmu Nabi SAW, karena mencegah Islam ini dijelek-jelekkan atau mencegah agama Islam ini terhindar dari fitnah yang menyebabkan orang-orang lain tidak tertarik dengan agama Islam yang sungguhnya ini. Akhir-akhir ini kita sering mendengarkan isu tentang adanya Islam radikal. Bahkan lebih beruntung lagi bahwa Islam radikal adalah sosok yang bercadar dan celana cingkrang. Padahal begitu banyak model-model anak muda sekarang yang Masya Allah, Subhanallah, sudah menampakkan cingkrangnya atau celana di atas kepala kaki. Isu-isu ini tentunya yang mendengar Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain digambar-gambarkan agar orang semakin jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar orang jauh dari ilmu atau Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Islam ini adalah agama yang senantiasa memerangi radikalisme, agama yang senantiasa memerangi pembunuhan. Contohnya maju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Islam belum datang, orang pada waktu itu terutama di kaum Arab Quraisy sangat malu ketika memiliki anak perempuan. Orang sangat malu ketika memiliki seorang anak yang berjenis kelamin perempuan. Maka apa yang dilakukannya? Maka mereka membunuh anaknya sendiri. Mereka menghabisi nyawa dari anak atau darah daging mereka sendiri yang wajib atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Islam datang menunjukkan dan menyampaikan bahwa peranan laki-laki dan perempuan ini sama di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang menjadi aib, tidak ada sesuatu yang memalukan bagi kaum muslimin itu sendiri jamaah atau kepada manusia itu sendiri jamaah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam Al-Quran, Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut kemakiran, karena takut kemiskinan. Ini sangat jelas menunjukkan bahwa agama kita yang mulia ini melarang membunuh siapapun itu, bahkan anak kecil pun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bunuh yang masuk ke dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi lain, agama kita yang mulia ini datang mendamaikan seluruh kaum manusia atau umat manusia di permukaan bumi yang maju ke dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Islam di zaman manusia yang saling membunuh, sering mematahkan kabilah yang lain. Pada waktu belum datangnya Islam, pada ketika datang Islam, maka Islam ini yang mendamaikan. Tidak boleh membunuh antara kaum muslimin dengan muslim yang lain. Apatah lagi, belum lagi yang dibunuh itu adalah orang yang saudara kandung dengan orang tersebut. Bahkan dengan jelas-jelas kita tidak diperintahkan atau dilarang untuk membunuh orang-orang di luar agama kita jamaah Jumat yang nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika tampak isu radikalisme atau isu-isu yang menyerang kaum muslimin, pada dasarnya ini adalah upaya untuk menjauhkan kita dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Islam, tentunya kita bisa menyikapi bahwa perbuatan atau jika ada seseorang yang melakukan hal tersebut, itu adalah segelintir orang yang bukan mewakili dari agama